Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan belajar tentang gerak setengah parabola. Apa bedanya gerak setengah parabola ini dengan gerak parabola? Kalau gerak parabola seperti ini. Benda ditembakkan ke atas, ini ada benda, ditembakkan ke atas, membentuk sudut dengan sumbu X, ini adalah sudut elevasi, dengan kecepatan 0 ya ditembakkan, maka benda akan menempuh lintasan berbentuk parabola seperti ini. Ini lintasannya. Di sini titik tertinggi dan di sini titik terjauh. Ini adalah gerak parabola. Nah, pada gerak setengah parabola, benda ditembakkan dengan arah mendatar searah sumbu X. Jadi ini ada benda ditembakkan mendatar searah sumbu X dengan kecepatan V. Misalkan benda ini ketinggiannya H, ini tingginya H, maka ketika benda ditembakkan ke kanan, benda akan ditarik oleh gravitasi ke bawah, ya ada gravitasi ke bawah, sehingga lama-lama benda akan jatuh ke atas tanah seperti ini lintasannya. Ini permukaan tanah. Inilah yang kita sebut dengan gerak setengah parabola. Karena memang bentuknya hanya setengah parabola. Kalau ini parabola utuh, ini adalah setengah parabola. Nah, komponen-komponen penting pada gerak setengah parabola, pertama adalah V, ini kecepatan ketika bola ditembakkan dengan arah mendatar, searah sumbu X ya. Kemudian kedua adalah H, H adalah tinggi dari benda. Kemudian ketiga adalah X. X adalah jarak tempat jatuhnya bola di sini dengan titik awal ketika bola ditembakkan. Nah, kita akan lihat berapakah H, kemudian berapakah X. Di sini rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda, G gravitasi, dan T adalah waktu. Ini rumus pertama. Kemudian rumus kedua, X yang ini rumusnya adalah V dikali T. Di mana X adalah jarak antara titik awal benda dengan jatuhnya benda, yang ini. Kemudian V adalah kecepatan ketika benda ditembakkan. Dan T adalah waktu. Ini rumus kedua. Perhatikan di sini bahwa antara H dengan X dihubungkan oleh variabel T ya. Ini adalah dihubungkan dengan variabel T. Inilah rumus-rumus pada gerak setengah parabola. Kita akan praktekkan rumus-rumus ini untuk membahas 3 soal berikut ini. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara yang tingginya 500 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon dengan arah mendatar. Di mana peluru menyentuh tanah dihitung dari kaki menara. Jadi di sini ada menara. Ini menaranya. Tingginya adalah 500 meter. Kemudian dari atas menara ditembakkan peluru. Dari sini ditembakkan. Dengan kecepatan 100 meter per sekon. Dengan arah mendatar. Jadi di sini V sama dengan 100 meter per sekon. Maka peluru akan ditarik oleh gravitasi sehingga peluru akan jatuh ke tanah membentuk gerak setengah parabola seperti ini. Di sini titik jatuhnya, ini adalah alas dari menara. X ini berapa? Berapakah jauh titik jatuhnya peluru ini dengan titik awal peluru ditembakkan? Jawab. Kita gunakan rumus pertama adalah rumus H. H rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya, H adalah 500 meter. Masuk 500 sama dengan setengah kali G. G adalah 10 ya. Kalau G tidak diketahui, maka kita asumsikan 10. G 10 dikali T kuadrat. Perhatikan setengah kali 10 ini adalah 5. Ini bisa kita coret ya. Ini adalah 5. Sehingga T kuadrat sama dengan
500/5 atau sama dengan 100. Sehingga T sama dengan akar dari 100 atau sama dengan 10. Satunya adalah sekon. Ini rumus pertama. Rumus kedua di sini saja. Kita akan mencari X. Rumus X sama dengan V dikali T. V-nya adalah 100 meter per sekon. Kita masukkan. Ini X sama dengan 100. Kali T, T-nya sudah kita temukan nilainya adalah 10 yang ini. Sehingga X sama dengan 100 dikali 10. Atau X sama dengan 1000 meter. Inilah hasil yang kita peroleh. Jadi kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang A. Ini dia jawabannya. Lanjut soal 2. Soal 2 ini hampir mirip dengan soal pertama. Tapi di sini kita harus hati-hati dengan satuannya. Kita lihat soal 2. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal dengan laju 720 km per jam pada ketinggian 490 meter. Benda akan jatuh pada jarak mendatar sejauh berapa? Jadi di sini ada benda dijatuhkan oleh pesawat terbang yang bergerak mendatar dengan laju V sama dengan 720 km per jam. Ketinggian benda adalah 490 meter. Jadi di sini ketinggian benda H sama dengan 490 meter. Benda akan ditarik oleh gravitasi sehingga membentuk lintasan setengah parabola. Kemudian jatuh ke tanah di sini. Berapakah jarak mendatarnya? Di sini X-nya sama dengan berapa? Perhatikan di sini bahwa V sama dengan 720 km per jam. Ini satuannya belum SI. Ini kita ubah dulu ke dalam satuan SI. Maka V sama dengan 720 tetap. Kemudian kilometer, 1 kilometer adalah 1000 meter. Ya. Jadi kita ubah menjadi 1000 meter. Per jam adalah 3600 sekon. Perhatikan nolnya bisa kita coret 1 di sini. Coret 1. Kemudian 720 dibagi 360 adalah 2. Ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 2. Jadi V sama dengan 2 kali 100 atau V sama dengan 200. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian untuk mencari X, kita akan gunakan rumus H. Rumusnya di sini. Jawab. Rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya. H adalah 490 meter. Masuk 490. Ini sama dengan setengah. Kemudian kita perhatikan bahwa nilai G, nilainya adalah 9,8. Ini diberikan oleh soal. Masukkan di sini 9,8 dikali T kuadrat. Setengah kali 9,8 adalah 4,9 sehingga 490 sama dengan 4,9 kali T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 490 per 4,9 atau sama dengan 100. Sehingga T sama dengan akar 100 atau sama dengan 10 sekon. Jadi kita sudah memperoleh nilai T sama dengan 10 sekon. Ini rumus pertama. Kemudian untuk mencari X kita gunakan rumus kedua. Di sini saja. Rumusnya X sama dengan V dikali T. Kita masukkan angkanya. X sama dengan V-nya adalah 200 yang ini dalam satuan SI. Masuk 200. Dikali T, T-nya adalah 10. Jadi 200 kali 10. Maka X sama dengan 2000 meter. Inilah hasil yang kita peroleh. Jadi pilihannya adalah yang B. Ini dia jawabannya. Soal 3. Sebuah mobil hendak menyeberangi parit yang lebarnya 4 meter. Jadi di sini ada parit lebarnya 4 meter ya. Ini adalah X-nya sama dengan 4 meter. Perbedaan tinggi antara kedua sisi parit itu adalah 15 cm. Jadi di sini hanya sama dengan 15 cm atau sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka laju minimum mobil agar dapat menyeberang adalah berapa? Jadi yang ditanya soal adalah V ini sama dengan berapa? Perhatikan ketika mobil ini menyeberang dari titik ini ke titik ini, maka
mobil menempuh lintasan setengah parabola seperti ini. Jadi ini adalah H atau ketinggian dari bendanya. Kita jawab di sini. Jawab. Kita gunakan rumus H. Rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya. H adalah 15 10 min 2 sama dengan setengah. G-nya adalah 10 kali T kuadrat. Setengah kali 10 adalah 5. Ini bisa kita coret. Setengah sama 10 ini menjadi 5. Sehingga T kuadrat sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 per 5. Atau sama dengan 15 per 5 adalah 3. 10 min 2 adalah per 3 per 100. Sehingga T sama dengan akar 3 per 100. Atau sama dengan 1/10 akar 3. Perlu adik-adik ketahui bahwa akar 3 ini nilainya sekitar 1,7. Sehingga sini T sama dengan 1,7 per 10 sekon. Ini hasil T-nya. Ini rumus pertama, rumus H. Kemudian rumus kedua kita gunakan rumus V di sini saja. Rumus kedua adalah X sama dengan V dikali T. Kita masukkan angkanya 4 sama dengan V dikali T. T-nya adalah 1,7 per 10. Sehingga di sini V sama dengan, kita pindah-pindah ya, 10 naik ke arah 4, jadi 4 dikali 10 per 1,7. Atau sama dengan 4 kali 10 adalah 40 per 1,7. 40 per 1,7 ini kalau kita hitung nilainya adalah sekitar 23 meter per sekon. Inilah hasil yang kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang E. Ini dia jawabannya. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.